Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, marilah kita teruskan kembali ya pembahasan kita tentang makhorijul huruf ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makhraj huruf yang ada di al-khalq atau tenggorokan ya. Ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Dimulai dari tenggorokan atas yang dekat dengan lidah. Ya, di situ keluar huruf ghain dan juga kha. Kemudian turun ke bawah di tengah tenggorokan. Di sana ada makhraj ain dengan ha ya. Yaitu keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang paling jauh, tenggorokan yang paling jauh dari lidah atau disebut juga dengan aqsal halq. Nah, di sana adalah makhraj dari huruf ha dan juga huruf hamzah. Ya, ini udah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Dan soal pada hari ini kita akan membahas makhraj yang berikutnya yang juga berpengaruh ya sebagai tempat keluarnya huruf yang perlu kita pelajari, yaitu yang disebut dengan al-hanaqul a'la ya. Al-hanaqul a'la atau dinamakan juga dengan, kalau bahasa Indonesia ya diterjemahkan langit-langit mulut gitu ya. Langit-langit mulut. Nah, ini gambarnya. Jadi ini gambar bagian mulut kalau dipotret dari bawah ya. Ini atas ini berarti ya. Jadi posisinya itu lidah ada di sini. Dan ini dipotret gitu ya, difoto gitu. Ini penampakan atas berarti ya, gigi atas. Gigi atas. Nah, di sini mulai dari yang dekat dengan gigi namanya al-lithah atau gusi ya, gusi. Kemudian ke belakangnya di bagian belakang gusi ya, di langit mulut. Berarti itu disebut di situ muqaddam al-hanaq. Langit-langit mulut bagian depan. Ya. Langit-langit mulut bagian depan. Ini tempatnya makhraj huruf lam, huruf nun, ro di sini ya. Antara inilah. Kemudian ke belakang lagi ya. Tepat di tengah-tengah ini ada bagian namanya al-hanaqul azmi. As-sulbu, al-sulbu ya. Al-hanaqul azmi atau disebut juga dengan langit-langit mulut yang bertulang. Bagian langit-langit mulut yang bertulang atau yang keras ya. Kalau kita coba rasakan ya dengan sentuhan jari kita akan terasa ya. Ini keras, ini bertulang. Kemudian ke dalamnya lagi, nah ke dalamnya lagi ini adalah bagian yang disebut dengan al-hanaqul lahmi. Al-hanaqul lahmi atau ar-rikhwu. Ar-rikhwu. Langit-langit mulut yang berdaging, yang lunak ya. Langit-langit mulut yang berdaging atau langit-langit mulut yang bagiannya itu terasa lunak kalau disentuh dengan jari ya. Ini bisa kita coba ya. Kita raba, kita sentuh dengan ujung jari telunjuk kita ya, kita masukkan ke atas, kita tekan di sini keras. Ke dalamnya lagi itu pasti akan tidak keras lagi tapi lunak ya. Ini yang disebut dengan al-hanaqul lahmi. Ini tempat keluarnya makhraj qaf di sini ya, huruf qaf.
Di sini huruf kaf, huruf jim, shin, dan ya itu ada di sini. Kemudian yang ini Allah. Allah itu kalau diterjemahkan kayak tekak gitu ya, atau anak lidah. Itu bagian yang terlihat itu ya, kalau kita buka mulut kita itu ada bagian seperti ini. Apa namanya itu? Kalau bahasa Jawanya tekak. Apa Anda tahu bahasa Indonesianya? Anak lidah ya? Atau bukan? Amandel. Amandel ya? Mungkin ya. Mungkin amandel. Mesti kelihatan deh kalau kita ngaca kadang ya, kalau dibuka lebar-lebar itu kelihatan di sininya. Ininya. Apa namanya itu ya? Amandel ya? Apa-apalah. Tonsil namanya itu. Tonsil Apa? namanya itu. Apa Tonsil. tonsil? Tonsil. Ya. Ya mungkin itu tonsil ya. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa biologinya, bahasa apa? Apanya? Ilmiah? Bahasa ilmiahnya. Iya. Kedokteran? Oh iya iya. Iyalah, Iya, pokoknya kedokteran. gitulah ya. Kalau bahasa Arabnya Allah. Bahasa Arabnya Allah. Nah, ini juga berperan ini dalam dalam apa? Dalam pengucapan suara ini peran juga ini anak lidah ini ya. Makanya kalau orang itu dia itu kena rahang di sini ya juga ada gangguan dalam berbicara, dia agak kesusahan ya. Sama juga dengan lidah gitu ya. Kalau lidah kita sariawan juga agak susah ya, agak sakit kalau berbicara. Ya, baik. Sampai sini paham ya, insya Allah ya. Ini bagian mulut ya, ini bagian yang ada di mulut sekarang ini. Kita bahas ini bagian yang ada di mulut atau makhraj yang ketiga ya. Yang ketiga ini yang paling banyak di sini. Ini bagian mulut, yang pertama al-hanaqul a'la, kemudian yang kedua adalah al-asnan ya, atau yang disebut dengan gigi. Nah, ini gambarnya ya. Baik yang atas, ini gigi atas, dan ini adalah gigi bawah ya. Di sini terlihat jelas warnanya tidak? Di screen. Bisa membedakan warna-warna ini. Ini ada sengaja diedit tulis ini ada warna hijau. Ini warna hijau ini. Kelihatan di screen? Apa kurang besar? Ya. Ada al-hanaqul ala, ada al-hanaqus as-sufla, ya, as-sufl atau bagian bawah. Al-hanak bagian bawah. Nah, ini yang kita lihat ini gigi yang juga berperan ya di dalam apa ya, organ pengucapan. Yang berwarna hijau ini disebut dengan as-sanaya ya. As-sanaya ini dua gigi yang ada di depan tuh, gigi seri yang ada di depan dua itu ya. Itu namanya as-sanaya. Di sampingnya ini yang berwarna apa ini? Oranye ya. Ya, ini ada dua di sini. Ini yang disebut dengan arubaiyat. Arubaiyat ya. Di bawah juga sama ini. Jadi gigi kita itu punya empat sanaya ya. Ada empat sanaya dan juga empat gigi yang disebut dengan arubaiyat. Ini semuanya kalau kita ini disebut gigi seri ya. Gigi seri itu yang tampil ada empat di depan tuh ya, empat di atas, empat di bawah. Dua di tengah itu namanya asanaya, dua yang ada di pinggir ya. Jadi ini kan ya, ini namanya sanaya. Ini juga sanaya sufla ini ya. Ada sanaya alulia, ada yang sufla. Nah, ini yang di sampingnya ini namanya rubaiyat. Rubaiyat ya. Kemudian yang ada di samping rubaiyat ini yang berwarna biru ya, biru tua atau istilahnya biru dongker ya. Mungkin ya biru dongker.
Itu disebut dengan al-anyab atau gigi taring. Itu yang runcing ya. Ini yang apa? Gigi yang tajam. Biasanya untuk merobek ya, atau apa fungsinya, untuk menggigit atau apa ya? Ini merobek gitu ya. Nah, yang tajam, yang paling tajam di antara yang lain ini gigi taring ini ya. Ini disebut dalam bahasa Arab al-anyab. Kita punya 4 juga ya, 2 di atas dan 2 di bawah. Kemudian ada gigi yang ada di samping gigi taring persis ya, di sebelahnya. Yang ini diberi warna biru muda. Itu disebut dengan ad-dawahik. Ad-dawahik ya. Disebut ad-dawahik karena gigi ini terlihat kalau tertawa ya, orang tertawa, orang tersenyum ini akan terlihat. Punya 4 juga ya manusia itu. Yang normal, ini saya bicara manusia normal ya, ada 4 ad-dawahik, 2 di atas dan 2 juga di bawah. Kemudian di samping daripada gigi dawahik ini ada 3 gigi yang masing-masing di sebelah kanan ada 3, sebelah kiri juga 3 ya. Kemudian di bawah juga ada 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi total ada 12. Ada 12 gigi yang disebut dengan at-tawahin atau gigi geraham, gigi pengunyah ya. Ini yang fungsinya untuk mengunyah makanan biar lembut. Ya. Ini yang paling banyak ya, gigi yang paling banyak itu jenisnya adalah dari geraham. Gigi geraham. Geraham atas, geraham bawah ya. Dan yang terakhir, yang paling ujung sendiri ya, yang paling bukan ujung ya, paling apa namanya? Paling dalam ya. Gigi yang paling dalam disebut juga dengan an-nawajid. An-nawajid ini disebut dengan gigi apa namanya? Gigi geraham bungsu ya mungkin ya. Gigi geraham yang paling belakang apa namanya? Gigi geraham yang paling belakang. Ada yang tahu namanya? Istilahnya apa tuh? Gigi geraham bungsu benar ya? Ini yang disebutkan dalam hadis ini an-nawajid ya, suruh berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan hadis dan juga sunnah para khulafaur rasyidin ya. Suruh dipegang, digigit seakan-akan digigit dengan nawajid ya. Gigitan dengan nawajid berarti dia benar-benar digigit sangat kuat ya. Sampai di bagian ini berarti kan dia gigitnya sangat kuat ya. Tidak cukup di depan, tetapi sampai ke bagian belakang ya. Ini nawajid ini ya. Baik, itu bagian gigi yang ada pada organ manusia ya, organ pengucapan manusia, dan ini juga berpengaruh juga, berperan pada pengucapan makhraj daripada huruf hijaiyah ya. Terutama huruf dot ya. Huruf dot itu dia keluar dari gigi geraham sini. Kemudian ada huruf to ya, huruf dal, ta ya. Sa, wo dan dal itu juga ada dibantu dengan gigi ya pengucapannya. Baik, lanjutkan masih bagian daripada lidah ya, bagian mulut. Nah, sekarang adalah lidah ya. Ini bagian yang paling banyak terdapat makhraj huruf hijaiyah ya, yaitu ada pada lidah. Lidah dalam bahasa Arab namanya adalah al-lisan. Ini bagian yang vital daripada tubuh manusia ya, lidah ini. Selain hati ya, hati sebagai rajanya, lisan juga ini memegang peranan penting juga ya. Betapa banyak manusia itu terjadi perselisihan, perceraian, pembunuhan, perkelahian gara-gara lidah ya, gara-gara lisan.
Lisan tak bertulang katanya ya. Tidak bertulang, tapi bisa setajam melebihi pedang. Ya, ada istilah itu ya. Orang dia itu terluka dengan pisau bisa sembuh dalam beberapa hari ya. Nah, setelah itu tidak ada bekas, mungkin tidak terasa sakit lagi. Tapi kalau orang dia terlukai dengan lisan, ya tersakiti dengan ucapan, itu terkadang sembuhnya lama ya, bisa bertahun-tahun. Atau mungkin seumur hidup dia akan terasa sakit ya kalau teringat. Ya inilah bahaya daripada lisan. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka akan dijamin untuk masuk surga. Ya. Dengan lisan orang bisa masuk surga, dengan lisan juga orang bisa masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari hal-hal atau ucapan yang dimurkai oleh Allah. Ya, ini bagian lisan ya. Bukan jantung, tapi lisan ini ya, gambar lidah. Ini bagiannya yang pertama adalah aqsal lisan, atau juga bisa kita terjemahkan sebagai pangkal lidah ya. Bagian lidah paling dalam, aqsal lisan. Ini makhraj daripada huruf qaf ya. Juga huruf kaf ada di sini. Aqsal lisan. Kemudian di tengah ya, was tulisan atau tengah lidah di sini ya. Ini adalah makhraj daripada huruf jim, shin, dan juga huruf ya ada di was tulisan. Berikutnya adalah torful lisan atau bagian ujung lisan ya. Ujung lidah ya, di sini. Ini juga banyak huruf-huruf yang keluar daripada ujung lisan. Ya, ada lam, ada nun, ada ro, ada to, ada dal, ada ta ya. Ada sod, ada zai, ada sin, dan banyak ya, ada berapa puluh huruf itu keluar daripada ujung lidah. Dan yang paling ujung sendiri itu runcing ini adalah disebut dengan ra'sul lisan atau kepala lidah ya. Ya, ini huruf ro ya. Ini berperan di sini huruf ro. Ya, dia dari ra'sul lisan. Kemudian di sebelah pinggirnya ya, bagian pinggir ini disebut dengan hafatul lisan. Hafatul lisan. Ya, ini bagian pinggir. Ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada aqsa, pinggiran lidah bagian dalam ya. Kemudian pinggiran lidah bagian depan, dan pinggir lidah yang paling terakhir, paling ujung. Hafatul lisan ini adalah makhraj daripada huruf dot dan juga huruf lam. Ya, jadi dua huruf itu dia dikeluarkan dari hafatul lisan ya. Pinggir lidah. Al, al. Ya. Ini gambar atau penampakan daripada lidah. Sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Kalau pengucapan tak itu di ujung lidah atau di tengah lidah, karena ada kalau India kan ngomong tak kayak kata gitu. Itu yang benar yang mana kalau baca Al-Quran? Enggak, kurang tepat kalau yang pengucapan kayak India. Itu ada di tak, huruf tak itu dia itu di ujung lidah ya. Ujung lidah ditempelkan dengan gusi, dengan pangkal gigi seri atas, sama dengan dal. Tak, dal. Kalau itu orang-orang India atau orang Bali mungkin ya, kalau kita perhatikan patung itu dia terlalu ke dalam.
patung satu itu ya. Satu bukan satu. Ya, Ya. ya benar. Jadi dia sama posisinya dengan dal. Coba ucapkan dal. Ad-da. Atta. Da, Ya, ada, ta, atta, da, atto. ta. 3 huruf itu sama dia ya. Jadi to, dal, sama ta itu sama ya. Tapi saya tidak tadi mengatakan orang India, orang Bali tidak semuanya ya. Tidak semuanya itu hanya beberapa aja yang oknum lah itu ya. Ada juga yang bagus ya. Ada juga yang bacanya bagus luar biasa ya. Kayak mungkin bisa sama kayak orang Arab itu. Mungkin karena dia tinggal di Arab, atau memang dia belajar Al-Quran dari kecil ya, jadi bagus lidahnya. Ada yang demikian. Jadi yang benar, tak itu posisinya itu lidahnya itu ada di pangkal gigi seri bagian atas ya, di gusi gitu ya, di gusinya. Jangan terlalu dalam, jangan ke dalam. Seperti itu. Itu akan dibahas khusus insya Allah setelah kita sampai di makhraj huruf ta itu ada insya Allah kita akan terangkan kembali. Ada yang lain? Baik, kita mulai dari makhraj yang ada di lidah ya. Ya, di sini dimulai dari huruf qaf. Karena letaknya ada di pangkal lidah ini ya. Aqsal lisan ma al-hanaqil lahmi. Jadi makhraj qaf itu dia itu keluar dari pangkal lidah dengan langit mulut yang berdaging ini ya. Kita ada pelajari kan ya yang pada ini sebelumnya. Jadi qaf itu dia di sini bagian ini ya. Aqsal lisan nempel dengan nih al-hanaqul lahmi ini. Ditempelkan. Ak-to, ak-ko. Ditempelkan ke langit mulut yang berdaging. Kemudian kita lihat posisi pangkal lidah dia naik dia ya. Pangkal lidah itu ini pangkal lidah. Naik ke atas sehingga suaranya itu terdengar tebal. Ak-ko, ko, ku, ki, ak-ko, aku, ak-ki, qalu, yaqulu. Ya. Itu huruf qaf. Ingat ya, ketika huruf qafnya itu dalam keadaan fathah jangan dimoncongkan. Moncong itu hanya ketika apa? Dimoncongkan bibirnya ketika apa? Ya, ketika dhamma. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai ketika fathah dimoncongkan qola, enggak perlu. Qola tanpa dimoncongkan. Ini yang banyak di antara pembaca Al-Qur'an yang dia keliru ya. Ketika fathah kok dimoncongkan bibirnya, padahal tidak boleh. Ya, mungkin dia beranggapan dengan moncong itu suaranya biar tebal gitu ya. Karena memang qaf kan huruf tebal. Memang harus ditebalkan, bagus. Tapi tebal itu bukan dengan cara memoncongkan bibir. Ya, tebalnya suara itu dengan mengangkatnya pangkal lidah ini. Ini yang penting itu di sini. Pangkal lidah itu yang apa dikasih warna biru itu, ya. Itu dinaikkan itu yang menyebabkan suara menjadi tebal, ya. Dengan naiknya pangkal lidah ini di sini nih, bagian ini nih ya. Ini yang bikin tebal ini, bukan moncongnya bibir ya. Jadi perhatikan baik-baik ketika mengucapkan qaf terutama dalam keadaan fathah jangan sampai dimoncongkan. Sama juga kho ya nantinya juga seperti itu. Ada yang dimoncongkan ketika fathah padahal tidak boleh. Moncong ketika dhamma saja ya atau ketika mengucapkan huruf wawu. Ya, huruf wawu memang dia moncong. Kemudian makhraj berikutnya masih di pangkal lidah adalah makhraj kaf. Ya.
Makhraj kaf itu dekat sekali dengan dengan qaf, berdekatan. Sehingga dua huruf ini disebut juga dengan al-mutaqariban, ya. Al-harfani al-mutaqariban, dua huruf yang berdekatan makhrajnya, tapi makhrajnya beda, ya. Kalau tadi qaf itu adalah pangkal lidah dengan langit-langit mulut yang berdaging, kalau kaf dia agak geser ke depan, ya. Ini ya Pak, pangkal lidahnya itu ditempelkan lagi di sini. Ya. Ke depan lagi, geser ke depan. Jadi bergeser makhrajnya sedikit. Kalau qaf tadi kan dia benar-benar dia di langit mulut yang berdaging ini ya. Di sini posisinya. Tapi kalau kaf dia ke sini ke depan lagi sampai menyentuh ke bagian yang kuning ini. Ini adalah langit mulut yang bertulang, ya. Akka. Hurufnya tipis. Kalau qaf tadi tebal, ini kaf dia tipis. Terlihat ini dia tidak mencekung dia apa? Tengah lidah dia itu datar, ya. Sementara kalau qaf dia sedikit mencengkung. Ya, cekungan ini berpengaruh ini pada tebal suaranya, tebal tipisnya suara. Akka, aku, aki, ya. Laka, khalaqaka, ya. Khalaqaka. Lakum, dinukum. Ya, ini huruf kaf. Huruf kaf insya Allah termasuk huruf yang mudah lah diucapkan, ya. Mungkin ada yang mentranslitnya kaf dengan huruf ka gitu ya. Ya tidak disalahin ya, tapi ada perbedaan sebetulnya ya. Kalau huruf ka itu dalam bahasa kita itu dia hamesnya kurang ya. Kurang disertai dengan hembusan nafas. Beda dengan huruf kaf. Huruf kaf itu disertai dengan aliran nafas. Ak, ya. Ada nafas mengalir. Kalau huruf ka kan tidak ya. Kalau huruf K yang kita ada dalam bahasa Indonesia itu kan tidak kurang, ahmasnya kurang ya. Malah mungkin sedikit sekali ya. Kakak ya, kakakku, kakak ya. Tapi kalau ini bahasa Indonesia kakak bukan kakak itu ya. Kakak itu kayak kalau orang mengucapkan kakak seperti itu bukan? Atau kakak. Nah, yang Kaki. kedua biasanya. Ya. Kakak ya, tanpa kurang ya, hamzahnya kurang ya. Kaki ya. Iya. Kuku ya. Kuku. Bukan kuku. Itu ada hamzahnya terlalu, kalau yang Arabik ya, kuku. Ada hembusan nafas. Ya, tapi secara umum huruf kaf selalu mudah. Yang agak susah malah qaf ya. Qaf agak susah, tapi sebetulnya masalah susah atau tidak itu tergantung kita ya. Kalau kita suka latihan, kita praktekkan, kita selalu mendengarkan, insya Allah semuanya akan mudah. Jadi tidak ada yang susah ya sebetulnya. Cuma mungkin bisa kita katakan huruf kaf lebih mudah lah daripada huruf qaf gitu aja ya. Baik, itu untuk makhraj yang ada di aqsal lisan. Mungkin untuk sementara sampai sini aja dulu ya. Pelajaran tentang makhrijul huruf, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Makhraj huruf kaf, qaf. Silakan. Ustaz, kalau huruf kaf, kayak misalnya saya suka dengar orang azan, dia misalnya akbar, tapi ya dia nggak langsung dilepas, dia ditahan dulu. Akbar itu benar nggak pengucapan itu? Akbar, ya benar. Jadi huruf kaf ini dia itu punya dua sifat yang unik ya. Pertama dia tertahan suara. Ya, suaranya tertahan. Kemudian yang kedua, nafasnya mengalir.
akbar. Tapi tidak boleh terlalu lama ya. Tidak Ah, boleh terlalu lama ada saktah. Allahu akbar, 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 tidak boleh. Allahu akbar, itu juga tidak boleh. Itu ada jeda berarti seperti itu, ada saktah. Tidak dibenarkan demikian. Seperlunya saja, ya. Contohnya seperti apa di dalam Al-Qur'an ya? Fa'adalak, fa'adalak. Kalau berhenti ya, fa'adalak. Seperti itu. Jadi tertahan suaranya, setelahnya apa? Nafas mengalir. Fa'adalak. Itu ada dua huruf yang seperti itu ya. Ada dua huruf di dalam hijaiyah itu yang memiliki sifat tertahan suara tapi mengalir nafas ya. Itu huruf kaf dan huruf ta ya. Qalat, qalat ya. At seperti itu. Ak, Allahu akbar. Itu bukan qalqalah tadi. Allahu Bukan. akbar. Kalau qalqalah Allahu akbar. Akbar itu qalqalah. Akbar itu qalqalah dia. Kalau ini kan bukan qalqalah. Qalqalah dia itu apa ya? Dia harus tidak ngalir suaranya dia. Kalau kaf itu ngalir. Ak, ada hembusan nafas dia masalahnya. Kalau qalqalah itu tidak ada hembusan nafas. Ya, itu bedanya dengan hamas. Ya, harus dibedakan antara hamas dengan qalqalah. Ya, kalau qalqalah itu apa? Qalqalah tanpa aliran nafas ya. Aliran nafas. Tapi kalau hamas ya, ini dengan aliran nafas. Ya. Seperti itu ya. Kalau qalqalah seperti contohnya ak. Nah, itu qalqalah dia. Ak ya. Tapi kalau ak itu bukan. Qalat itu hamas. Tapi kalau yang qalqalah qalat. Bisa bedain? Qalat. Tapi kalau qalat itu bukan qalqalah. Itu hamas. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjut ke tilawah insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kita lanjutkan ke tilawah